إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد وقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Orang-orang tua kami yang kami muliakan, para ulama-ulama, para ustaz-ustaz, para hafiz-hafiz Quran, dan hadirin semua, akramakumullah rahimakumullah. Para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 124.000 nabi, 313 rasul ke dunia ini. Untuk membimbing manusia bagaimana mereka itu meninggalkan dunia ini dapat ridha Allah sehingga akhirnya masuk dalam surga Allah. Kesuksesan manusia bukan kalau mendapatkan dunia dan segala isinya ini. Kesuksesan manusia adalah kalau dia meninggalkan dunia dapat ridho Allah. Itulah kesuksesan manusia. Siapa yang mengira dia akan sukses, dia akan mulia dengan dunia ini, maka sebentar saja pasti dia akan kecewa. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa berlama-lama. Orang miskin tidak bisa berlama-lama di dunia ini. Orang kaya pun begitu juga. Rakyat biasa tidak bisa berlama-lama di dunia ini. Orang yang paling kaya pun juga tidak bisa bertahan lama di dunia ini. Orang-orang jahat tidak akan bisa lama di dunia ini. Orang-orang suci yang paling suci pun, para nabi, para rasul, juga tidak lama di dunia ini. Karena apa semua kan? Karena memang Allah menciptakan manusia bukanlah untuk dunia ini. Allah menciptakan manusia itu untuk negeri akhirat yang selama-lamanya.
Adapun dunia ini hanyalah sekedar beberapa hari, beberapa bulan, beberapa saat. Allah hendak menguji manusia. Siapa yang pantas nanti di akhirat mendapatkan kemuliaan, dan siapa yang akan mendapatkan kehinaan. Itulah fungsi dunia. Dunia ini tidak bisa dimiliki oleh siapa saja. Walaupun manusia merasa memiliki, sebetulnya manusia tidak bisa memiliki dunia ini. Ini rumah saya, ini sawah saya, sudah hak milik ini. Itu adalah satu kekeliruan. Nanti Allah akan mengirimkan satu utusan kepada kita, namanya malaikat Israel. Baru tahu saat itu bahwa kita tidak punya hak milik apa-apa di dunia ini. Walaupun kerikil satu pun nggak punya. Tapi kalau kita paham bahwa kita tidak punya hak milik di dunia ini, setelah malaikat Israel datang alaihi salatu wassalam, nggak ada gunanya, nggak ada nilainya. Karena kita menjawab persoalan setelah selesai ujian. Kayak orang ujian, jawabannya 100%. Tapi garapnya setelah selesai waktu ujian, nggak ada nilainya, kosong belum. Begitu juga kalau kita ini paham bahwa kita tidak punya dunia ini. Orang yang sukses hanyalah orang yang mendapatkan ridha Allah. Tapi pahamnya setelah mati, kita tidak ada gunanya apa-apa. Tapi kalau waktu hidup ini kita sudah paham, ya masih waktu ujian, nah ya, kita akan dapat nilai besar. Allah mengirim 124.000 nabi, 313 rasul, dan pimpinan mereka adalah yang mulia baginda Muhammad SAW. Seluruh ajaran yang dibawa oleh para nabi, para rasul, semua sudah diringkas, diberikan oleh Allah SWT kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Dan ajaran baginda Nabi ini diringkas dalam Al-Quran. Al-Quran ini kata para ulama diringkas dalam surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah ini diperintahkan untuk dibaca sehari semalam 17 kali paling sedikit. Setiap sholat mesti harus baca Fatihah. Karena Fatihah ini adalah intisari seluruh pelajaran agama yang dibawa para nabi, para rasul itu. Surat Al-Fatihah ini dimulai dengan Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya Bismillah ini? Maknanya Bismillah ini kita nafikan seluruh makhluk, apa saja, termasuk diri kita sendiri. Bismillah dengan hanya berharap kepada Allah, dengan minta tolong kepada Allah. Saya buat ini, saya buat itu. Kalau kita mau makan, Bismillah. Maknanya Bismillah itu bagaimana? Makanan tidak bisa mendatangkan manfaat tanpa kehendak Allah. Minuman tidak bisa mendatangkan manfaat tanpa kehendak Allah. Maka saya makan minum Bismillah dengan minta tolong kepada Allah. Saya tidak yakin dengan makanan, tidak yakin dengan minuman. Yakin kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah, dengan menyebut nama Allah, minta tolong kepada Allah, aku makan, aku minum. Begitu juga semuanya. Apa saja perbuatan yang tidak kita mulai dengan Bismillah, maka kata yang mulia baginda Muhammad SAW, nanti barokahnya itu nggak sempurna, ada tasatnya. Maka apa saja kita mulai dengan Bismillah, terutama usaha agama, usaha dakwah ini. Maka wahyu pertama diturunkan kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Iqra bismi rabbik. Baca Al-Quran ini kepada umat.
sampaikan Al-Quran ini kepada umat, maknanya Iqra itu. Karena nyatanya baginda Nabi itu membaca Iqra ini kepada umat, bukan dibaca sendiri saja di kamar, tidak. Iqra itu maknanya sampaikan Al-Quran ini kepada umat. Tapi jangan atas nama kamu, bismi rabbik, atas nama Tuhan kamu. Maka kita dakwah juga begitu, atas nama Allah. Kita dakwah bukan atas nama syura. Kita dakwah bukan atas nama jamaah tabligh, tidak. Atas nama Allah. Atas nama Allah. Jamaah tabligh macam-macam itu kan orang-orang kasih nama. Ya memang akhirnya jadi nama, seperti bayi itu nggak punya nama, dikasih nama jadi punya nama. Tapi sebetulnya usaha agama ini tidak dikasih nama, tidak ada nama. Namanya ya apa? Namanya usaha ngamalkan agama itu namanya. Maka usaha agama ini dimulai dengan bismillah. Minta tolong kepada Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya Allah, aku betul-betul tidak mampu untuk mengemban agama ini, untuk mengamalkan agama ini, untuk menyampaikan agama ini. Bismillah, aku minta tolong kepada Engkau ya Allah. Ini maknanya bismillah dalam dakwah itu begitu. Nanti kalau dakwah kita mulai dengan bismillah, nanti barokahnya itu nggak ada habis-habisnya. Kayak Nabi Sulaiman kirim surat kepada Ratu Balqis negeri Yaman. Suratnya pendek saja. Dari Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu sombong, datang masuk Islam. Langsung itu Balqis gegeran. Ringkasnya akhirnya masuk Islam dengan seluruh rakyatnya. Ini barokahnya dakwah dengan bismillah. Nafikan diri kita, nafikan kedudukan kita, nafikan apa saja selain Allah. Bismillah, hanya berharap pada Allah. Bismillah, minta tolong kepada Allah. Maka insya Allah perbuatan kita apa saja dibarokah. Dalam satu hadis diriwayatkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, barang siapa kumpul istrinya, kemudian dia baca bismillah, nanti kalau jadi anak, setiap anaknya bernafas, orang tuanya dapat pahala. Ya, anaknya tambah banyak, pahalanya tambah banyak. Bismillah ini penting. Alhamdulillah Ta'ala. Kemudian diteruskan dengan Alhamdulillah. Baginda Nabi mengatakan sebaik-baiknya doa adalah Alhamdulillah. Bagaimana Alhamdulillah dikatakan sebaik-baiknya doa? Kata para ulama, Alhamdulillah itu maknanya segala puji bagi Allah. Segala puji adalah bagi Allah. Maknanya segala puji bagi Allah itu bagaimana? Segala kebaikan adalah dari Allah. Karena yang dipuji itu adalah kebaikan. Segala kebaikan itu dari Allah. Kebaikan yang datang pada Nabi, para Rasul, para sahabat, para wali-wali Allah, para orang dunia, di akhirat, di bumi, di langit, semua dari Allah. Alhamdulillah, semua kebaikan adalah milik Allah. Maksudnya, nah ini terakhir ini, ya Allah, semua kebaikan dari Engkau, milik Engkau, maka datangkanlah semua kebaikan kepada aku. Mananya begitu. Jadi alhamdulillah itu doa. Karena orang itu kalau memuji berarti meminta. Kalau kita datang pada seseorang, Pak, kamu ini orang dermawan, orang kaya, maknanya kamu minta itu. Dia sudah ngerti, oh ya ini duitnya ini loh. Pak, kamu itu kan dokter pinter, maknanya minta diobati. Kalau kita mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maknanya segala kebaikan bagi Allah, maksudnya ya Allah datangkanlah segala kebaikan kepada diriku.
Maka alhamdulillah ini cocok dikatakan fi kulli hal, kapan saja. Dalam hayatul sahabah di antara sifat umat Nabi adalah yahmadulillah fi kulli sarra wa dharra fi kulli hal. Memuji Allah dalam keadaan apapun. Jadi susah ya alhamdulillah ini bagus. Maknanya ya Allah jadikan kesusahan ini kebaikan nanti semua. Baik ya alhamdulillah. Semoga baik ini jadikan baik betul, sempurna kepada aku. Pokoknya apa saja itu alhamdulillah, itu sudah cocok sekali. Kalau ada orang mati, alhamdulillah, ini juga benar juga kata para ulama itu. Ada orang mati, alhamdulillah, bagus. Tapi nanti keluarganya salah paham, kurang ajar kamu ya. Keluarga saya mati malah kamu alhamdulillah. Maka kalau perkara itu menimbulkan salah paham, jangan disampaikan dulu. Yang membuat orang paham saja. Karena diperintah kita oleh Nabi, sampaikan pembicaraan itu menurut taraf orang yang mendengar. Sebetulnya alhamdulillah itu dikatakan waktu susah, waktu gembira, cocok semua. Tetapi kalau ada orang mati, jangan kamu katakan alhamdulillah. Teman kamu tuh abrak mobil, alhamdulillah. Oh, nanti musuhan seumur hidup nanti. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya seluruh alam. Maknanya ya Allah, kebaikan seluruh alam ini milik Engkau, maka datangkanlah kebaikan seluruh alam kepada aku. Alam dunia, alam akhirat, alam apa saja. Maka alhamdulillah betul-betul doa yang sebaik-baiknya doa. Doa komplit semua, permintaan sudah masuk di situ. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ini juga doa lagi. Ya Allah, Engkau adalah yang maha pemurah, maka berikanlah kepada aku bagian dari kemurahan-Mu. Engkau adalah maha penyayang, maka sayangilah aku. Itu maknanya. Maliki yaumiddin. Allah yang punya hari kiamat, hari pengadilan. Ya Allah, Engkau punya hari kiamat, hari pengadilan. Semua orang akan diadili nanti pada hari itu. Semua manusia, siapa saja, akan datang pada hari pengadilan itu. Termasuk aku. Ya Allah, Engkau lah yang punya hari pengadilan itu. Maka selamatkan aku ya Allah pada hari pengadilan itu. Mudahkanlah aku ya Allah dalam hari pengadilan itu. Itu maksudnya Maliki Yaumiddin itu doa juga. Supaya kita selamat di akhirat itu, selamat itu. Kemudian terus, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau yang aku sembah. Hanya Engkau yang aku sembah. Hanya Engkau yang aku agung-agungkan. Hanya Engkau yang aku takuti habis-habisan, aku cintai habis-habisan. Kata para ulama, menyembah itu maknanya takut habis-habisan, cinta habis-habisan, tunduk habis-habisan. Itu namanya menyembah. Hanya Engkau ya Allah yang aku sembah. Hanya Engkau yang aku mintai tolong. Minta tolong urusan apa? Urusan apa saja. Hanya Engkau yang aku mintai tolong dalam urusan dakwah saya. Hanya Engkau yang aku mintai tolong dalam urusan ibadah saya. Hanya Engkau yang aku mintai tolong dalam urusan keluarga saya. Hanya Engkau yang aku mintai tolong dalam urusan ekonomi saya. Hanya Engkau yang aku mintai tolong dalam urusan dunia saya. Hanya Engkau yang aku minta tolong dalam urusan akhirat saya. Begitu, itu maknanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang disembah, hanya Allah yang diminta tolong. Kemudian terakhir, doa terakhir, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami
jalan yang lurus. Bukan saya, tapi kami. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami semua. Nah, ini derajatnya orang macam-macam. Kalau yang dipikiran keluarganya ya ihdinas siratal mustaqim, berarti mendoakan keluarganya. Kalau yang dipikiran kampungnya ihdinas siratal mustaqim, berarti mendoakan kampungnya. Kalau yang dipikirkan seluruh alam, ihdinas siratal mustaqim, mendoakan seluruh alam, berarti berbuat kebaikan kepada seluruh alam, mendoakan seluruh alam. Maka orang itu sholat itu menurut pikirnya masing-masing. Kalau pikirnya luas ya pahalanya tambah banyak. Kelihatannya sholat di tempat yang gelap, dihitung berbuat kebaikan pada orang di keluarganya, pada orang kampungnya, pada temannya, pada umat seluruh alam. Karena pikirnya begitu. Maka ini penting, kepahaman ini penting mulai kan. Lamanya orang dalam usaha agama itu ada nilainya. Tetapi kepahaman nilainya lebih penting lagi. 2 rakaat, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, 2 rakaat dari orang yang alim, yang zuhud, yang tidak suka dengan dunia, adalah lebih utama dari ibadahnya orang seluruh dunia sampai kiamat. Coba semulaikan. Orang seluruh dunia ini berapa banyaknya? Maka ini diantara sebabnya pahalanya banyak itu kepahaman itu penting sekali. Maka kita ini mau istimewa, akan banyak bayang-bayang dari orang-orang tua kita, dengarkan betul-betul. Keluar 4 bulan, keluar setahun ini penting, tapi kepahaman itu juga penting. Nanti kalau keluar berjuang, kepahamannya itu tidak ditingkatkan, lama-lama di tengah jalan bingung. Seperti orang jalan luari cepat tanpa tahu jurusan mana ini, pokoknya luari aja terus. Nggak ngerti jurusannya, tahu-tahu masuk jurang. Ada juga orang yang tahu jurusan semua, tapi nggak mau jalan. Ini juga nanti nggak sampai. Harus kita bergerak, harus kita meningkatkan kepahaman juga. Meningkatkan pengorbanan, meningkatkan kepahaman. Untuk inilah istimewa dibuat. Maka jangan sampai waktu istimewa ini kita ini terus nggak dengar, ngantuk, ini nggak bagus gitu. Tidur tuh kalau waktunya tidur dapat pahala pakai cara sunnah, tidur pakai sunnah. Tapi kalau bukan waktunya tidur, waktu bayan tidur, dapat pahala nggak kira-kira? Saya kira kok tidak. Bisa-bisa dapat dosa malah. Karena apa? Karena itu menyakitkan yang badan, menyakitkan hati orang Islam itu kan dosa. Kalau ada orang bayan kamu tidur, sama saja dengan ngomong bayan kamu nggak bermutu. Maka saya tidur. Dosa kira-kira itu. Jelas itu mufakat para ulama itu. Bahkan orang juhala pun juga akan pendapat itu. Saya itu tidur bukan karena meremehkan Bapak, karena ini tadi malam tuh nggak tidur, tahajud terus. Ya semoga diampuni oleh Allah kalau gitu. Maka kalau ada orang tidur jangan buruk sangka, wah kamu itu penghinaan, jangan begitu. Ini orang tahajud semalam suntuk, maka tidur terus. Waktu tahajud pun tidur. Ngerti-ngerti sudah subuh. Jadi kemulaikan Allah Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita, keluarga kita, untuk umat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa maksudnya jalan yang lurus itu? Ya kita suruh belajar ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi kita ini mohon kepada Allah
supaya dibimbing oleh Allah, bisa berjalan di jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Maksudnya siapa? Dijelaskan dalam ayat yang lain, maksudnya minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Para nabi, ya Allah tunjukkanlah kami jalan lurus, bimbinglah saya ini hidup ini sehingga saya mengikuti kehidupan para nabi. Ini waktu kita sholat itu doa begitu. Enggak tantu. Jalan yang kita minta itu semua kan jalannya Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana jalannya Nabi Adam? Nabi Adam itu salah ini baru sekali, itu pun tidak sengaja. Dan salahnya itu kecil, cuma makan makanan yang dilarang. Itu pun tidak sengaja karena lupa dan karena ditipu. Tapi walaupun salah cuma sekali dan tidak sengaja, kalau bukan Nabi tidak dihitung salah, sebetulnya lupa. Tapi Nabi Adam itu menangisi kesalahannya ini mulai kan, itu bertahun-tahun di depan Ka'bah itu nangis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah berbuat zalim pada diriku sendiri. Bila Engkau tidak Engkau ampuni aku, sungguh aku termasuk orang yang rugi. Nabi Adam. Nah kita ini salahnya itu nggak karuan bisa dihitung dan direncanakan salahnya itu. Sudah salah direncanakan lagi double salahnya itu. Kadang-kadang sudah salah merasa benar lagi. Nah, repot malah ini. Kapan tobatnya ini nanti? Dan Nabi Adam itu memang salah dan tidak disengaja. Sebetulnya tidak salah. Beneran tidak itu tidak sengaja. Tapi nangis bertahun-tahun. Maka kita pun doa kepada Allah supaya kita ini bisa nangis, menangisi dosa-dosa kita ini. Karena kita ini punya urusan besar. Bagaimana sebenarnya kalau orang itu ada urusan dengan mahkamah, dia sudah salah. Ancaman mahkamah dia akan dihukum gantung. Nggak akan bisa tidur dia sebenarnya. Nggak akan bisa tidur. Nggak usah dihukum gantung, akan dipenjarakan 20 tahun gitu aja. Nggak akan bisa tidur, nggak bisa makan enak. Padahal ini dengan manusia saja. Sedangkan kita ini punya salah kepada Allah SWT banyak sekali. Dan ancamannya berat kalau tidak diampuni oleh Allah. Bukan penjara, neraka ancamannya. Kalau seluruh kesusahan di dunia ini dikumpulkan jadi satu, nggak ada apa-apanya dibanding kesusahan di neraka. Maka semestinya kita ini nangis. Para nabi saja nangis, apalagi kita mesti harus lebih banyak nangis lagi. Hidayah yang kita minta itu semuanya kan seperti hidayah yang Allah berikan kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Yang dengan hidayah itu Nabi Nuh itu bisa dakwah kuat istiqomah 950 tahun siang dan malam. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Itu yang kita minta dalam suatu seperti itu. Bukan 4 bulan 40 hari. Yang kita minta itu dakwah kayak Nabi Nuh 930 tahun. Tentu saja dalam 950 tahun itu 4 bulannya ya ada, 3 hari ya ada, 1 hari ya ada. 950 tahun. Ada orang tanya apa dalilnya 4 bulan? Apa ada di Quran? Di Quran 4 bulan nggak ada. 950 tahun ada. Masa 950 tahun nggak ada 4 bulannya?
Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala itu yang kita minta semulaikan. Hidayah yang kita minta itu semulaikan seperti hidayah yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Walaupun hidup di pemerintahan yang zalim, yang kejam, tetap istiqomah. Hidayah yang kita minta itu semulaikan seperti hidayah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu asyik semulaikan. Yang bikin masalah itu malah saudara-saudaranya sendiri. Yang satu ayah, yang satu rumah. Masya Allah. Maka kadang-kadang orang seagama itu yang bikin masalah temannya sendiri. Itu mau harus kita kerjakan. Para nabi juga ada yang begitu. Kalau mau ikut nabi juga harus ada begitunya. Yang bikin masalah temannya sendiri. Sama-sama dai, sama-sama orang Islamnya. Sama-sama anak nabinya. Masya Allah. Tapi Nabi Yusuf sabar semua. La tasriba alaikumul yawm, kata Nabi Yusuf. Ketika saudara-saudaranya datang minta maaf, tidak ada cacian buat kamu saat ini. Saya tidak akan mencaci kamu, tidak akan menyalahkan kamu, dan saya tidak akan membiarkan siapa saja menyalahkan kamu. Masalah saya dengan kamu ini mimba mana zakat syaitan baini wa baina ikhwati, kata Nabi Yusuf. Ini setan, ini bukan kamu. Yang bikin masalah ini setan mengadu domba kita. Bukan kamu saudara-saudara saya nggak salah. Ini hidayah yang kita minta itu. Kalau ini kita renungi betul, insya Allah habis sholat nggak ada berantem lagi, nggak ada. Hidayah yang kita minta itu semulaikan seperti hidayah Allah berikan ke Nabi Ayub alaihissalam. Sakit, nggak karuan bertahun-tahun, dakwah terus tapi. Coba semulaikan Allah. Hidayah yang kita minta itu hidayah yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nggak punya rumah, nggak punya istri, nggak punya apa-apa di dunia ini. Tapi terus istiqomah sampai apa-apa beliau. Belum apa sampai beliau diangkat ke langit. Dan nanti akhir zaman Nabi Isa ini akan turun lagi ke bumi untuk menghabisi semua agama selain Islam. Ini hadisnya mutawatir, ini banyak, 70 hadis lebih. Seluruh dunia nanti akan habis selain Islam. Dan kita sekarang ini kalau kita memulai memperjuangkan agama, nanti saat Nabi Isa datang seluruh dunia masuk Islam semua, kita dapat pahalanya. Karena kita memulai ikut andil, walaupun kerikil satu ikut ambil. Jadi perjuangan kita ini bukan perjuangan yang coba-coba nanti berhasil apa tidak. Oh, mesti berhasil asalkan ikhlas. Semata-mata karena Allah. Mungkin berhasilnya sekarang, mungkin nanti, mungkin setelah kita mati, mungkin nanti setelah Nabi Isa turun, nggak tahu bahwa mesti berhasil. Ini bukan percobaan, ini usaha agama. Pasti nanti janji dari Rasulullah SAW. Umat Islam ini mereka akan bersatu lagi. Kita melihat umat Islam itu begini begitu, jangan terkesan. Itu berita-berita dunia, berita-berita manusia, berita dari Nabi. Umat Islam satu saat akhir zaman ini akan kembali lagi menyatu. Walaupun seluruh dunia mau mentakis, tapi umat Islam sudah, kata Nabi tetap mesti benar. Satu saat akan bersatu lagi. Cuman kita ini Malaikat Allah Ta'ala ikut ambil bagian atau tidak. Kalau nggak ikut ambil bagian, ya kita ini kan rugi jadinya. Ini perusahaannya para wali, para nabi, usaha agama ini kita ikut tanam modal kemampuan kita supaya kita nanti tidak rugi. Hidayah yang kita minta itu semulaikan seperti hidayah yang Allah berikan kepada yang mulia Baginda Muhammad SAW. Hidayah yang jadi asbab hidayah seluruh alam. Itulah maknanya sholat ini.
Minan nabiyyin, hidayah yang Allah turun kepada para nabi itu yang kita minta. Wasiddiqin, hidayah yang kita minta ini hidayah yang Allah berikan kepada para siddiqin. Siddiqin itu orang yang betul-betul mantap imannya. Nah, amirnya siddiqin ini adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa ciri khas kehidupan Sayyidina Abu Bakar yang harus kita tiru? Apa di antaranya? Ayung qasuddin wa ana hayy. Beliau ini mengatakan ketika Rasulullah wafat terjadi guncangan seluruh dunia Islam, maka beliau mengatakan ayung qasuddin wa ana hayy. Apakah agama akan dikurangi sedangkan saya masih hidup? Saya tidak terima agama dikurangi sedangkan saya masih hidup. Itulah kehidupan siddiqin. Jangan sampai kita ini masa bodoh terhadap keadaan agama. Ada masjid kosong, ada orang maksiat, masa bodoh. Hidup yang makan sendiri-sendiri, mati kuburannya sendiri-sendiri. Untuk apa memikirkan orang? Oh, jangan begitu. Kalau kita masa bodoh, maka dosa-dosanya orang yang bermaksiat di dunia ini kita ikut mikul. Ya bisa itu. Kata para ulama, ada orang di depan rumahnya ini ada rumah. Kemudian datang perampok. Oh, rumah itu dirampok, orang-orangnya dibunuh. Hartanya diambil semua. Kamu di depan rumah duduk aja sambil senyum-senyum minum kopi. Setelah itu duit polisi datang. Perampoknya sudah lari semua. Maka siapa yang akan ditangkap? Kamu yang ditangkap. Loh, saya ini tidak bersalah kok Pak kalau ditangkap. Oh, nggak mungkin. Kamu bisa senyum-senyum ada perampokan di depan rumah. Kamu ini mesti gembongnya ya kamu ini. Hanya dibawa ke penjara. Nah, diurus-urus penjara, ternyata dia memang tidak ikut ambil bagian, tapi tetap juga di penjara. Ini walaupun tidak ikut ambil bagian, tapi dia mengadakan satu dukungan moral kepada perampok-perampok ini. Dia harus dimasukkan juga. Maka begitu juga kebaikan. Kalau kita lihat kerusakan-kerusakan, tidak ada kerisauan minimal dalam hati, tangisan pada waktu malam, usaha kemampuan kita pun akan disalahkan, akan ikut mikul kesalahan orang. Kesalahan kita sendiri aja mikul sudah tidak kuat. Suruh mikul kesalahannya umat, kayak apa kita ini jadinya? Maka kita tiru Sayyidina Abu Bakar, ayo qasuddin wa ana hayy. Apakah agama akan dikurangi dengan saya masih hidup? Wa syuhada. Kita disuruh mengikuti para syuhada. Syuhada itu siapa? Orang-orang yang siap mati untuk agama. Bukan orang yang mati untuk agama, orang yang siap mati untuk agama. Nabi mengatakan aktsaru syuhada ummati ashabul furush. Kebanyakan orang syahid di kalangan umatku justru matinya itu ditikar, bukan di medan perang. Ditikar matinya itu. Tapi walaupun dia mati ditikar, hatinya itu penuh dengan jiwa pengorbanan. Ada kerisauan mikirkan agama, maka dia itu orang mati syahid. Wassalihin, kita disuruh mengikuti orang-orang soleh. Orang soleh itu orang yang ikut aturan dalam segala hal. Tabligh ya ikut aturan tabligh, kalau sholat ya ikut aturannya sholat. Kalau puasa ya ikut aturannya puasa. Kalau berkeluarga ya ikut aturannya berkeluarga. Kalau dagang ya ikut aturannya berdagang. Semua sudah ada aturannya dalam agama. Namanya orang soleh. Ini yang kita minta dalam sholat kayak itu semuanya. Maka seumat sholat itu kita renungi betul, maka habis sholat kita akan berubah total. Maka dulu pada zaman Nabi itu tidak ada bayan subuh, maka itu Rasulullah sholat subuh itu sholatnya
Panjang-panjang itu biasanya suratnya itu. Para sahabat sudah paham itu. Para sahabat itu orang yang paling paham mengenai Al-Quran. Dalam Al-Quran itu serat dengan cerita dakwah, cerita orang dakwah, cerita. Bahkan para ulama mengatakan seluruh Al-Quran mulai awal sampai akhir ada kaitan dengan dakwah. Bagaimana? Di sini Al-Quran itu cuma dua. Cerita orang-orang dakwah, para nabi, para rasul. Cerita bahan dakwah. Apa yang didakwahkan mereka. Itu aja yang isinya. Walaupun itu ayat bicara faraid pembagian harta waris, itu ada kaitan dengan dakwah. Maksudnya apa? Supaya ini disampaikan kepada umat. Jadi ini bahan dakwahnya Rasulullah. Maka Al-Quran itu ceritanya cerita dakwah banyak sekali mulai awal sampai akhir. Para sahabat orang paling paham pada Quran. Maka selesai sholat, assalamualaikum, nggak usah bayang lagi. Langsung taskil, kamu ke sana, kamu ke sini. Sahabat itu kalau Nabi naskil sahabat itu bukan seperti kita. Siapa yang siap? Sahabat itu siap terus. Tinggal bagi rute saja. Kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Berangkat bismillah. Maka kita ini ya belum paham Al-Quran. Bahkan nanti sholat itu kita ditanya tadi yang dibaca apa juga lupa. Karena waktu sholat itu juga ngantuk umpamanya, tidak apa-apa. Nanti terus diteruskan bayan. Setelah bayan, terus langsung kita siap semua untuk keluar. Insyaallah. Insyaallah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, jangan sampai saya ini mengikuti jalannya orang-orang yang murkai. Siapakah orang yang dimurkai itu? Yaitu orang-orang Yahudi, kata Nabi. Orang Yahudi ciri khasnya apa? Agama dipilih yang enak-enak toh. Kalau kira-kira nggak enak ditolak. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kalau diperintah kok cocok enak bismillah. Kalau nggak cocok ditolak. Bahkan yang perintah itu dimusuhi. Itu Yahudi. Ukurannya itu enak apa nggak enak, cocok apa nggak cocok, bukan benar salah. Waladhdallin, ya Allah janganlah saya itu sampai ikut golongan orang-orang sesat, yaitu orang Nasrani, orang yang menuhankan makhluk. Makhluk dianggap Tuhan, Tuhan dianggap makhluk. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa taala, inilah ringkasan surat Fatihah. Nah, mulai kan Allah taala, maka dikatakan dalam Quran bahwa sholat itu akan menjauhkan orang dari keburukan-keburukan. Kenapa? Kalau sholat ini betul direnungi itu, masya Allah, betul akan menjauhkan dari keburukan-keburukan. Dan sholat ini akan mendatangkan pertolongan Allah, karena ini doa semua isinya. Dan sholat ini akan mendatangkan hidayah Allah, karena sholat itu minta hidayah. Maka bagaimana kita mulai dari istimewa kita ini, sholat kita tingkatkan mutunya. Di tengah-tengah kesibukan istimewa ini, sholatnya dijaga, sholat sunnah dijaga, tahajud dijaga, sehingga istimewa kita ini dibarokai oleh Allah SWT. Sejauh mana kita banyak ingat kepada Allah, sejauh itu pula nilai kerja kita. Seseorang bertanya kepada Nabi, siapa pejuang yang paling banyak pahalanya? Yang paling banyak ingat kepada Allah. Siapakah orang ini yang paling banyak pahalanya? Yang paling banyak ingat kepada Allah. Maka nilai daripada istimewa kita ini bukan banyaknya orang yang hadir saja, banyaknya orang yang ingat kepada Allah. Dan supaya ingat kepada Allah, senantiasa bicara keagungan Allah. Maka dalam istimewa kita ini nanti dibiasakan 2 kelompok-kelompok, 2 orang, 3 orang bicara keagungan Allah. Tambah banyak kita bicara keagungan Allah. Kita hamba Allah, setiap detik kita berhajat kepada Allah.
Maka kita harus ingat pada Allah. Itu kita bicarakan setiap saat. Kata orang-orang tua kita, minimal sehari semalam itu 25 kali. Nanti insya Allah iman kita akan ada kenaikan. Di mana saja, dengan teman sendiri, dengan tamu-tamu, kita hamba Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah langit Allah, makan rezeki dari Allah. Setiap detik kita hajat dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tidak nolong jantung kita satu detik saja, jantung kita akan mandek. Kalau Allah tidak tolong otak kita satu detik saja, kita akan gila. Kalau Allah tidak nolong telinga kita satu detik saja, akan tuli. Kalau Allah tidak tolong mata kita satu detik saja, akan ngantuk. Ngantuk. Insyaallah boleh kan? Maka kita selalu ingat pada Allah, doa kepada Allah, taat kepada Allah. Untuk itu kamu keluar 4 bulan latihan taat kepada Allah. Insyaallah boleh kan? Insyaallah. Bicarakan paling sedikit 25 kali. Nanti habis istimewa itu nanti akan terasa itu bagaimana hati itu akan tambah ingat pada Allah. Bicara akhirat, kita akan ke akhirat. Dunia akan ditinggalkan, istri akan ditinggalkan, semua akan ditinggalkan. Rumah kita ini adalah akhirat, harta kita yang sebenarnya di akhirat, jabatan kita yang sekarang jabatan di akhirat. Kita mikir akhirat supaya bisa mikir betulan keluar 4 bulan. Insyaallah kan? Insyaallah. Umat ini mana-mana berteteran, bertengkar satu sama lain, padahal pertolongan Allah tidak akan datang kalau umat tidak satu padu, satu hati kasih sayang. Supaya satu hati kasih sayang, banyak silaturahim. Supaya bisa silaturahim, keluar 4 bulan. Insyaallah mereka. Insyaallah. Pokoknya 4 bulan, semua orang diajak 4 bulan. Kalau sudah nggak mau, baru 40 hari. Insyaallah mereka. Sehingga nanti yang di majma ini 100%. Kita niatkan begitu. Jadinya bagaimana bukan urusan kamu. Yang penting niatnya begitu. 100% keluar semua. Tapi dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan lemah lembut. Insyaallah mereka. Insyaallah. Kalau yang tidak bisa keluar, yang minimal suruh niat. Niat ini pun sudah dapat pahala bagi mereka. Tapi ini rahasia. Ini untuk orang yang hari pertama datangnya aja niat sudah dapat pahala. Nanti kalau orang-orang kamu kasih tahu begitu semua, nanti niat tak nggak keluar nanti. Ini ilmu terakhir ini nanti. Kalau sudah mau efek, ya Pak kamu niat betul-betul sudah dapat pahala. Ini ilmu terakhir. Jangan awal-awal sudah bilang begitu. Itu nanti seperti sekolah langsung kelas 6, nggak kelas 1 dulu, nggak naik jadinya. Nah, mulai karena Allah Ta'ala, istimewa kita ini, Masya Allah, kita berharap kepada Allah, istimewa yang diterima oleh Allah. Amin. Kata Sayyidul Rahimullah, walaupun yang istimewa banyak, kalau tidak ada orang ahli yakin, yang betul-betul ta'aluk kepada Allah, bergantung pada Allah, istimewa itu tidak ada nilainya. Maka bagaimana supaya nilai istimewa kita ini tinggi di sisi Allah? Semuanya yang dalam istimewa ini, yang di depan, yang di belakang, yang tugas apapun, hatinya senantiasa bergantung pada Allah, doa kepada Allah, dengan akhlak yang baik kita kelola istimewa kita ini, kita rawat istimewa kita ini, sehingga akan mendatangkan istimewa terus sampai hari kiamat. Insyaallah mereka. Insyaallah. Istimewa kita ini terusannya istimewanya para sahabat dulu. Ya Arafah, diteruskan orang-orang setelahnya, diteruskan terakhir ini Syekh Ilyas, Syekh Yusuf, Syekh In'am rahimahullah. Akhirnya diteruskan sama kita buat sungguh-sungguh, nanti diteruskan sama anak cucu kita sampai hari kiamat. Kita di kubur kita tersenyum-senyum. Insyaallah mereka. Insyaallah. Karena melihat amalan-amalan kita diteruskan orang-orang setelah kita. Diceritakan ketika Syekh Ilyas mau wafat, beliau tersenyum-senyum mereka. Ditanya, kenapa senyum-senyum? Orang itu kalau mati biasanya meninggalkan satu istri, beberapa anak.
tapi saya mati meninggalkan beribu-ribu orang untuk meneruskan amalan saya. Maka mati itu tenang aja. Ya. Kalau kita tahsilannya banyak, mati itu nggak apa-apa, Pak semuanya kan. Enak malahan. Tapi kalau masjid masih mati gitu, nah, belum punya tahsilan kita mati, kelihatannya agak nggak enak gitu semuanya. Padahal mati itu bukan ditanya, kamu mau atau tidak. Maka secepat-cepatnya kita bangkit 4 bulan. Insyaallah mulai ya. Insyaallah. Ya, silakan mulai kan. Berdiri. Bismillah, 100%. Nah. Kita maunya 100% mulai kan. Sudah, Bismillah. Ayo, Masya Allah. Ini baru nih. Sebentar. Kabupaten. Jadi persilakan untuk mengkampkan Insyaallah Pak, Masya Allah. Jadi sebelum kita selesaikan yang lain, kita melapor ke konser kita di kabupaten masing-masing. Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Sintang. Silakan Pak, konser silakan Pak. Di sana sudah siap. Mari Pak, silakan Pak. Masya Allah, Masya Allah. Kita buat tindak lanjut Pak. Kita buat tindak lanjut daripada pertemuan kita ini untuk mendapatkan kebaikan sebagaimana sudah kita dengarkan bersama. Mari Pak, Insya Allah. Di belakang sana Pak, masing-masing kabupaten sudah menunggu. Silakan Pak, Masya Allah. Ini jalan tengah boleh Pak, Insya Allah. Masya Allah. Salah, Masya Allah, Tuhan. Bismillah. Di masing-masing kabupaten Pak, daftarkan nama kita. Nah, tuan-tuan sudah jauh-jauh datang, Masya Allah, mulia Allah. Ini puncaknya.